kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar materi PAI tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas silakan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadiku. Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah nurimu. Siapa datang mengancammu kan bawah dosa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adinda Hadir. Ahmad Syarif Hidayat Hadir. Alia Mulyani Hadir. Arab Hujan. Hadir. Sakit. Sakit apa? Tadi sakit perut apa? Sakit perut. Oh, siap. Yang makan pada apa itu? Jadi jangan terlalu banyak makan lada ya, biar nggak sakit. Lanjut, Muhammad Burhan. Izin. Kenapa? Kakaknya nikahan. Kayaknya nikahan. Oke. Naila Masrullah. Hadir. Oke, alhamdulillah. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah. Jadi hari ini kita belajar sejarah ya. Ya. Siapa? Kenapa kita harus belajar sejarah? Ada peribahasa Bung Karno mengatakan bahwasanya jangan lupakan jas merah. Artinya jangan lupakan sejarah. Kenapa kita tidak boleh melupakan sejarah? Karena bagaimanapun kita pada hari ini tidak terlepas dengan yang namanya sejarah. Begitupun Islam ada hari ini, ada eksistensinya pada hari ini, tidak terlepas dengan sejarah pada masa lalu, yaitu zaman Rasulullah SAW. Nah, di sini kita akan belajar tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW pada periode Mekah. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini, yang pertama, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, lalu bersikap tangguh dan rela berkorban, menegakkan kebenaran sebagai ibroh dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Lalu kalian juga harus bisa menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Dan terakhir, kalian harus bisa menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini. Apa cirinya kalian menguasai kompetensi dasar yang barusan? Ini cirinya, yang pertama kalian harus bisa membacakan dalil-dalil naqli. Yang kedua menyebutkan silsilah keturunan Rasulullah, lalu menjelaskan makna perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW pada periode Mekah, dan bisa kalian lihat sendiri untuk yang lainnya. Di sini adalah konsep apa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama,
materinya, temanya adalah meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Isinya adalah substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, lalu strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, setelah kalian mempelajari dua materi ini, kalian diharapkan sebagai proses internalisasi kalian memahami materi ini, kalian harus bisa menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira buat pertanyaan apa keterkaitan, kan tadi materinya tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kira-kira apa keterkaitan gambar ini dengan materi yang barusan? Kalian tuliskan dalam buku tulis kalian, catat, buat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Nah, sekarang Bapak akan buat kelompok, buat 3 kelompok, dan kalian coba pecahkan, cari materi dimanapun, mau di buku silakan, mau di internet silakan, ataupun di mana saja silakan untuk materinya. Bapak buat dulu kelompok, 3 kelompoknya. Ada yang hadir, ada 11 orang ya. Ya, Bapak buat 3 kelompok, 4 orang berarti yang 4 orang 2, yang 3 orang 1 kelompok. Mau Bapak yang buat atau kalian yang tentukan sendiri? Silakan. Kalau mau kalian yang menentukan sendiri, silakan bergabung pada kelompok masing-masing. Buat kelompok masing-masing. Yang mau dengan kelompok siapa, silakan gabung dengan kelompok siapa. Ya, untuk yang mau jadi ketua kelompok, silakan koordinasikan dengan anggotanya yang mau jadi kelompoknya masing-masing. Berarti ini kelompok pertama, kedua, ini 3 orang, ketiga, gitu ya? Nah, untuk tugas pada hari ini, coba kalian analisis apakah dakwah Rasulullah SAW diterima atau ditolak. Kalau diterima apa sebabnya, kalau ditolak juga apa sebabnya. Untuk kelompok pertama, silakan kalian diskusikan dengan rekan-rekan kalian. Apakah dakwah Rasulullah SAW itu diterima? Itu pertanyaan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah itu ditolak? Kalau iya, apa sebabnya? Kalau tidak, apa juga alasannya? Untuk kelompok 3, kalian buat materi, buat literasi terlebih dahulu, baca-baca dari sumber-sumber. Kira-kira substansi dakwah Rasulullah SAW itu apa sih? Apa saja? Dan juga strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika dakwah periode Mekah apa saja? Itu untuk kelompok 3. Silakan Bapak berikan waktu untuk berdiskusi. Sama-sama. Sudah selesai? Belum Pak, dikit lagi. Ya, silakan. Kita waktunya untuk mempresentasikan. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah, Bapak minta untuk kelompok pertama, silakan untuk ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di depan, silakan. Ya.
Berikutnya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Jawaban dari soal yang sudah Bapak lihat yaitu dakwah Rasulullah SAW pada saat itu diterima meski tidak semuanya tempat menerima beliau, akan tetapi karena Rasulullah SAW menekankan keteladanannya dan ketangguhan serta kesabaran sehingga beliau diterima di tempat itu. Sekian, kalau kita komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil. Masyarakat Arab masih sangat menekankan sistem penghargaan pada kekayaan dan status sosial. Contohnya yaitu masyarakat Arab masih mengikuti para leluhur, yaitu menyembah berhala dan menyebut Rasulullah itu sebagai penyiar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kelompok kami simpulkan dari materi tersebut yaitu substansi dakwah Rasulullah SAW ada 4, yaitu yang pertama menyiarkan tauhid, yang kedua memperbaiki akhlak masyarakat Makkah, yang ketiga menegakkan keadilan dan kesamaan derajat, yang keempat mengajarkan adanya hari kiamat. Dan adapun strategi penyebarannya yaitu secara terang-terangan dan bersembunyi, dan pada akhirnya agama Islam pun dapat diterima oleh penduduk Makkah. Sekian yang bisa kelompok kami simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian kalian sudah pada benar ya. Yang pertama tadi terkait permasalahan apakah dakwah Rasulullah SAW diterima ataupun ditolak. Kalau kita simpulkan benar, ada yang menerima, ada yang Tidak. ada yang tidak. Alasan yang menerima tadi sudah dijelaskan, yaitu karena Rasulullah SAW itu sangat menekankan pada keteladanan. Yang menolak masih masyarakat itu sangat menekankan pada status sosial. Tadi sudah disimpulkan juga oleh kelompok 3 bahwasanya substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, jika kita kaitkan dengan apa yang dibahas oleh rekan-rekan kalian barusan, yang pertama tadi kan Rasulullah SAW itu mengajarkan tentang tauhid. Tadi pada gambar tadi sudah jelas bahwasanya kan pada masa itu masih banyak orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab yang menyembah berhala. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat menekankan pada tauhid. Yang kedua, memperbaiki akhlak, karena pada saat itu memang akhlak orang Arab sangat buruk. Banyak orang yang suka berzina, minum minuman air keras, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yaitu menyamakan derajat. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Islam pada saat itu ketika Rasulullah SAW berdakwah pada periode Mekah, ada yang menolak karena mau tidak mau orang-orang pada saat itu, karena Islam itu mengajarkan tentang kesamaan derajat. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam pandangan Allah itu semua manusia itu sama. Yang membedakannya itu hanyalah ketakwaannya. Nah, sedangkan orang-orang pada saat itu yang mempunyai jabatan, jikalau disamakan derajatnya semuanya, yang mempunyai jabatan tentunya menolak. Nah, itu salah satu alasan kenapa pada saat itu Islam juga ada yang menolak di kalangan orang-orang Arab. Mungkin untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam.